Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kurniadi, NPM 2210397 ingin mempresentasikan komponen motherboard saja. Nah, yang pertama di sini kita dari nomor 1 di sini itu soket prosesor, gunanya untuk menempatkan prosesor. Prosesor di situ yaitu CPU atau yang kita sebut otak komputer, yang biasanya itu yang Core i berapa, 1, 2 sampai 9 kalau nggak salah sekarang. 1, 3, 5, ya itu sampai 9 ini. Kemudian di nomor 2 di sini soket RAM. Soket RAM ini gunanya untuk penyimpanan sementara. Di sini ada 2 slotnya di sini. Berarti di sini mungkin menyesuaikan juga berdasarkan DDR-nya. Kemudian di sini ada yang yang ketiga di sini ada node bridge. Di sini gunanya untuk mengatur lalu lintas data di antara prosesor dengan sistem memori dan juga saluran utama motherboard. Nah, ini kemudian di 4 di sini third bridge-nya, komponen pembantu node bridge. Mungkin ya menyatukan antara ini dengan bagian yang kemudian di 5 ini gunanya biasanya untuk slot PC PGA, gunanya untuk kartu grafis, misalnya untuk gaming dan lain-lain, atau dengan yang memerlukan resolusi yang tinggi biasanya. Ini menyesuaikan juga biasanya DDR-nya itu. Nah, kemudian di sini yang 6. Nah, itu biasanya di sini digunakan untuk TV tuner. TV tuner. Ini dicolokannya ke sini. Adapter. Kemudian di sini yang ketujuh kartu grafis juga, tapi ini yang berjenis AGP. Nah, ini. Kemudian yang 8 kartu plug-in yang dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem atau PCI. Nah, di sini. Ini yang berbentuk kartu kayak gitu. Kemudian yang 9 BIOS. Ini biasanya untuk penyimpanan data, penanggalan dan pengaturan pada komponen motherboard atau komponen komputer. Kemudian 10 ini baterai CMOS, biasanya mempertahankan memori pada chip CMOS yang berisi hal-hal seperti waktu, tanggal, jenis, dan perangkat keras, dan juga pengaturan lainnya khusus untuk komputer ini. Biasanya ini kalau habis baterainya biasanya akan waktunya akan berhenti dan makanya perlu diperbaharui. Kemudian yang 11 ini port SATA, biasanya digunakan untuk media penyimpanan generasi paling terbaru ya, biasanya ini SATA. Yang sebelumnya itu ya IDE. Nah, ini yang maksud tadi yang bagian 12 ini port IDE. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang generasi sebelum SATA penyimpanannya biasanya. Nah, di sini yang sangat paling generasi yang sangat lama itu yaitu ini floppy disk, biasanya berupa disket gitu, sangat kecil, penyimpanan juga sangat kecil. Kemudian yang 14 di sini power supply. Ini power supply itu memerlukan daya dengan mencolokannya di sini konektornya itu supaya motherboardnya berjalan kayak gitu dengan tersambung ke power listrik. Kemudian back panel. Nah, back panel di sini yang di sini. Nah, kita jelaskan lagi di port 16. Nah, di sini gunanya untuk
mouse, biasanya generasi yang lama. Kemudian di 17 di sini ya keyboardnya. Nah, di sini keyboardnya yang ini yang versi lama sekarang biasanya di USB sini. Kemudian yang 18 di sini gunanya untuk printer. Nih generasi lama biasanya. Printer yang dicolokkan generasi lama biasanya di sini. Nah, sekarang kan di USB sekarang semua printer. Nah, kemudian 19 di sini untuk ini PGA ya, untuk menampilkan layarnya. Ini sekarang udah jarang digunakan, biasanya pakai port display atau HDMI. Nah, sekarang di sini untuk menghubungkan audio. Nah, ini biasanya yang buat untuk pakai headset yang kayak gitu di. Nah, ada satu ini menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti halnya audio capture atau streaming video biasanya di sini. Kemudian RJ45 di sini untuk jaringan kabel LAN biasanya pakai gini di sini di colokannya. Nah, di sini yang kita sekarang pakai USB kan. Ini generasi terbaru biasanya mouse, keyboard dan printer itu udah masuk sini semua. Nah, yang paling bagus. Kemudian di sini port audio. Sekarang yang pakai mikrofon dan lain-lain biasanya di sini lebih lengkapnya. Nah, itu. Sekian dan terima kasih. Semoga videonya sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.